Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Hari ini Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada dua orang dari murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Yesus tiba-tiba saja datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi, dua orang murid ini tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Hal ini terjadi mungkin karena para murid begitu sedih dan putus asa karena ditinggal mati oleh Yesus guru mereka. Dalam perjalanan ini, Yesus menanyai isi percakapan mereka. Mendengar pertanyaan dari Yesus ini, keduanya langsung berhenti dan dengan muka muram menanyai teman seperjalanan yang baru ini apakah dia memang orang asing sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Lalu keduanya menceritakan tentang penyaliban dan penghinaan yang kejam yang dilakukan oleh pemimpin agama Yahudi terhadap Yesus, Nabi besar dari Nazaret yang dinantikan banyak orang untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Karena itu, mereka betul-betul kecewa dengan kejadian ini. Segala harapan mereka hilang dengan kematian dan penyaliban Yesus. Mendengar cerita kedua murid itu dan persoalan mereka, Yesus lalu menegur mereka dengan keras dan menyebut mereka sebagai orang yang bodoh dan lamban hatinya untuk mengerti apa yang dikatakan para nabi, bahwa Mesias harus menderita sengsara untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Karena hari sudah malam, kedua murid mendesak agar orang asing ini tinggal sejenak bersama mereka dan bermalam di rumah mereka. Saat makan, Yesus tiba-tiba bertindak sebagai tuan rumah. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Setelah itu, terbukalah mata kedua murid itu dan mereka mengenali Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai perjalanan kedua murid di Emmaus bisa jadi menggambarkan pula pengenalan kita akan Yesus yang bangkit. Mungkin saat ini kita tidak lagi seperti kedua murid yang menganggap penyaliban Yesus, kematian Yesus sebagai kegagalan, sebagai batu sandungan dan penghinaan belaka. Melalui pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan, kita tahu bahwa penyaliban, penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas maut dan dosa. Namun, sungguhkah pemahaman dan pengetahuan yang kita dapatkan ini memberikan semangat baru dalam hati kita? Apakah kebangkitan Yesus, secara khusus perayaan Paskah tahun ini, membuat hati kita berkobar-kobar untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam? Apakah kita mengenal kehadirannya yang tersembunyi di tengah kita? Mengapa kerap kali hati kita tidak menjadi berkobar-kobar setelah mendengar homili tentang Yesus? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita refleksikan kemudian dalam perjalanan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan Kristus yang bangkit terjadi dalam perayaan Ekaristi, ketika Dia memecah-mecahkan roti bagi kita. Dalam peristiwa inilah, dalam perayaan inilah, Yesus yang bangkit menyapa kita dan memberi dirinya bagi kita. Keterbukaan hatilah yang membuat kita bisa mengenal Dia yang hadir dalam perayaan ini. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa melalui penderitaan, wafat dan kebangkitannya, kita kembali disatukan sebagai saudara, bersatu dalam kemenangan melawan maut dan dosa.
Mari, para saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sekarang kita menghayati dengan penuh iman perayaan kebangkitan ini, secara khusus dalam perayaan Ekaristi yang kita ikuti, baik kita ikuti setiap hari atau yang kita ikuti setiap minggu. Tujuannya agar kita dapat mengenali kehadirannya secara lebih mendalam. Dia yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, yang kita tanggapi dengan penuh iman, akan membuat hati kita selalu berkobar-kobar ketika kita menerima kehadirannya. Amin.